Om Swastiastu. Swastiastu. Perkenalkan, kami dari mahasiswa kelas 6B, Prodi, Diploma 4 Manajemen Proyek Konstruksi akan mempresentasikan materi mata kuliah Etika Bisnis Konstruksi mengenai etika melamar kerja dan wawancara kerja. Sebelum itu, kami ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kami dapat menyelesaikan makalah, PowerPoint, serta video pada tugas etika bisnis konstruksi kali ini dengan tepat waktu. Sebelum lanjut pada penyajian materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Igede Budiartano Yasa, absen nomor 26, NIM 18 15 12 4118. Perkenalkan, nama saya Imadela Kusumena, absen 15, NIM 18 15 12 4066. Perkenalkan, nama saya Kadep Putra Semagajaya, nomor absen 3, NIM 18 15 12 4010. Baik, adapun rangkaian materi yang akan kita bahas pada video presentasi kali ini adalah pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Izinkan saya masuk ke materi pertama, yaitu pendahuluan. Saat ini, kebutuhan akan tenaga kerja, sumber daya manusia yang siap kerja, dan terampil di bidangnya merupakan suatu harapan bagi semua perusahaan atau instansi. Sumber daya manusia yang handal menjadi salah satu penopang keberhasilan sebuah organisasi yang bergerak di bidangnya, yang nantinya akan menghasilkan laba dan sehingga pengembang perusahaan menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan daya saing. Pada era sekarang ini, kebutuhan instansi dan seorang tenaga handal yang siap kerja masih sangat langka. Kelangkaan ini sering terjadi karena minimnya pendidikan, tingkat keahlian dan intelektual setiap pribadi yang berbeda, atau tuntutan instansi yang beragam. Hal inilah yang menjadi tolak ukur persaingan untuk mendapatkan pekerjaan ini semakin ketat. Persaingan ketat ini pada akhirnya mengharuskan setiap individu untuk saling berlomba menunjukkan eksistensi dirinya serta bagaimana ia dapat menjadi tampil berbeda dengan yang lain. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengetahui etika dalam melamar pekerjaan dan wawancara kerja. Untuk menunjukkan diri kita pantas dan layak bekerja dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, dari latar belakang tersebut, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana etika yang baik dalam melamar pekerjaan? 2. Bagaimana etika yang baik dalam melakukan wawancara kerja? Tujuan dari penulisan ini. Adapun tujuan dari pembahasan mengenai etika melamar pekerjaan dan wawancara kerja adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui etika dalam melamar pekerjaan dengan baik dan benar. 2. Untuk mengetahui etika dalam melakukan wawancara kerja dengan baik. Manfaat yang diharapkan dari pembahasan etika melamar pekerjaan dan wawancara kerja sebagai berikut. Dapat membuat lamaran kerja yang baik dan benar, sehingga dapat diterima pada saat seleksi pekerjaan. Yang kedua, dapat melakukan wawancara kerja dengan baik dan benar, sehingga dapat menunjukkan kesan yang baik pada instansi. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan memaparkan tentang pembahasan. Yang pertama yaitu ada etika melamar pekerjaan. Dalam mencari pekerjaan, langkah pertama untuk mudah mendapatkan pekerjaan mengharuskan seorang aktif dan selalu menggali semua informasi, seperti di media cetak atau koran, yang setiap harinya menayangkan iklan baris lowongan kerja, laman internet tertentu yang dapat mengakses pekerjaan, care center, network, dan agensi atau yayasan. Setelah mendapatkan informasi, dan langkah selanjutnya adalah memilih lowongan pekerjaan. Memilih lowongan pekerjaan ini tidaklah dengan mudah. Sebaiknya dapat menyesuaikan diri dengan persyaratan jabatan dan tidak memaksa diri demi suatu jabatan. Dan langkah selanjutnya membuat surat melamar kerja dengan proses mengirimkan dokumen biasa melalui pos ataupun email.
Dalam melamar pekerjaan, perlu memperhatikan etika untuk dapat menarik perhatian perusahaan. Jika seorang mencari pekerjaan, persoalan sikap memang sangat diprioritaskan. Untuk itu, memahami etika melamar pekerjaan sangatlah penting. Berikut etika yang harus diterapkan dalam melamar pekerjaan. Pertama, ada etika melamar kerja secara langsung. Ada beberapa etika melamar kerja yang perlu dilakukan untuk menjaga perasaan kepercayaan dan harga diri seseorang, terutama pada perusahaan yang ingin dilamar posisi lowongan yang ingin ditempati, antara lain. Yang pertama, ada jujur menunjukkan data diri. Kejujuran harus sudah dipegang. Seluruh data yang tulis harus dipastikan kebenarannya, mulai dari data pribadi, latar belakang pendidikan, hingga pengalaman kerja. Merekayasa mungkin saja akan memberikan nilai tambah di hadapan HRD perusahaan. Tapi ingat, itu pasti akan menjadi masalah pada kemudian hari. Ketika benar-benar terjun di dunia kerja, yang ditunjukkan bukanlah data-data itu, melainkan skill yang dimiliki secara nyata. Kebohongan yang dibuat pada akhirnya berpotensi terkuak seiring waktu. Yang kedua, ada komitmen dengan pekerjaan yang dilamar. Perusahaan pastinya akan kesal jika yang melamar adalah orang-orang yang tidak punya komitmen ketika sudah diikat oleh perusahaan. Dengan memahami hal ini, sudah sepatutnya ketika menancapkan komitmen ketika memutuskan mengirimkan surat lamaran pekerjaan, jangan sampai hanya memiliki niat main-main atau sekedar mengisi waktu luang. Yang ketiga, ada pahami ketentuan pengiriman lamaran. Ketika perusahaan buka lowongan pekerjaan, selalu diberikan berbagai ketentuan. Tidak sembarang orang bisa masuk bergabung dalam tim. Jangankan perusahaan besar, untuk pekerjaan kasar semacam kuli juga hal ini berlaku. Para mandor juga punya standar tertentu yang harus dimiliki. Maka sudah sepatutnya ikuti ketentuannya. Setiap perusahaan pasti punya pertimbangan tersendiri ketika menetapkan ketentuan, mulai dari waktu penerimaan, syarat penerimaan, tes yang diminta, dan sebagainya. Yang keempat, ada buat surat lamaran yang formal. Walaupun zaman sekarang ada perusahaan-perusahaan yang membangun kesan lebih santai, namun ketika calon pekerja membuat surat lamaran, mereka tidak memperhatikan bagaimana sistematika surat yang perlu benar. Oleh karena itu, dalam menyusun lamaran perlu pelajaran surat yang standar saja. Yang kelima, ada lengkapi dokumen yang diminta. Tujuan dari melampirkan dokumen saat melamar kerja adalah sebagai berikut, yang membenarkan data-data kamu di CV. Maka idealnya berbagai hal yang diutarakan di CV disajikan juga dokumen pendukungnya. Lampiran juga sertifikat kursus atau pendidikan jika pernah melaluinya. Dokumen lain juga sama, lengkapi sesuai yang diminta. Keseriusannya dalam melengkapi dokumen juga merupakan bentuk kebaikan untuk perusahaan tujuannya. Yang keenam, perhatikan cara bahasa. Dalam perusahaan, target yang dituju adalah orang asing. Mereka bukan teman nongkrong yang lebih luas dalam komunikasi. Oleh karena itu, dalam setiap proses yang membutuhkan komunikasi dengan perusahaan, bahasa harus diperhatikan. Pastikan setiap pilihan kata yang keluar terkategori sopan dan wajar. Percuma kalau skill mumpuni tapi cara berbahasanya tidak sopan. Saat proses lamaran, yang biasa dilihat langsung dengan mudah adalah aktivitas komunikasi ini. Ketika melamar kerja via email atau langsung, prinsipnya sama saja.
berbahasa yang baik tetap harus digunakan. Yang ketujuh, ada kirim lamaran saat hari dan jam kerja. Ketika surat lamaran berserta dokumen-dokumen pendukung sudah lengkap, sebaiknya jangan terburu-buru untuk mengirimkannya. Ketahuilah perusahaan yang ditujukan mengenai hari dan jam kerja. Setelah mengetahuinya, sehingga dapat mengetahui waktu yang tepat untuk mengirimkan lamaran. Pastikan bahwa lamaran dikirim saat perusahaan sedang beroperasi. Hal ini tak hanya berlaku ketika lamaran dikirim offline. Saat online juga sebaiknya diperhatikan. Orang-orang yang tugas untuk menerima lamaran bisa jadi terganggu dengan kedatangan atau notifikasi di luar jam kerja. Yang ke-8, jangan kirimkan lebih dari satu lamaran secara bersamaan. Poin ini berhubungan dengan cara melamar kerja online. Ketika mengirimkan lamaran melalui email, pastikan bahwa alamat yang dituju hanya satu perusahaan. Jangan sampai mengirimkan email ke lebih dari satu perusahaan dalam satu kali klik atau ketentuan. Ketika ingin melamar kerja, kedua perusahaan sekaligus, buat email secara terpisah. Ketika melakukan copy paste, pastikan juga agar tidak salah sebut nama perusahaan. Ini bertujuan untuk menghindari anggapan buruk perusahaan tentangmu. Yang ke-9, ada responsif dan tujuan antusiasme. Ketika lamaran terkirim, maka perhatikan dengan serius saluran-saluran yang memungkinkan perusahaan untuk menghubungi kembali, mulai dari email, SMS, panggilan langsung, atau bahkan WhatsApp. Ketika lamaran terbalas, panggilan untuk melakukan tahapan tertentu, jangan biarkan perusahaan menunggu lama. Tunjukkan bahwa sikap yang responsif atau antusias. Keduanya adalah sikap positif yang akan memberi kesan bagus. Di dunia kerja, kedua hal ini juga menjadi wujud attitude yang penting. Kemajuan perusahaan membutuhkan karyawan yang sigap dan cepat. Baik, presentasi saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya, etika melamar pekerja secara tidak langsung atau melalui email. Pada zaman yang modern ini, pengiriman berkas lamaran melalui email lebih sering diterapkan dan perlahan sudah meninggalkan pengiriman berkas dengan amplop ke alamat perusahaan secara langsung. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan saat pengiriman lamaran melalui email, yaitu pastikan email sudah benar. Yang kedua, siapkan dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya, tulis subjek dengan jelas, isi body email, gunakan bahasa formal, waktu pengiriman email. Baik, selanjutnya, etika wawancara kerja. Dalam etika wawancara kerja, terdapat sikap dalam wawancara kerja dan persiapan mental sebelum wawancara. Yang pertama, datang tepat waktu. Usahakan datang ke tempat wawancara dengan waktu yang tepat. Jangan terlambat ketika akan datang ke tempat wawancara. Yang kedua adalah menggunakan pakaian yang rapi serta profesional. Anda harus menggunakan pakaian yang memang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Yang ketiga, menggunakan kata-kata serta kalimat yang halus dan serta baik. Menggunakan kata-kata serta kalimat yang halus serta baik ketika proses wawancara berlangsung. Perkataan yang tidak baik dapat mengurangi nilai. Yang keempat, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Saat wawancara berlangsung, ada baiknya jika Anda menggunakan bahasa yang memang mudah untuk dimengerti oleh lawan bicara Anda. Selanjutnya, ada bersikap ramah. Usahakan memberikan ekspresi wajah seramah mungkin, serta tunjukkan bahwa Anda termasuk ke dalam orang yang murah senyum. Selanjutnya, fokus pada lawan bicara dan fokus pada pembicaraan. Fokus pada lawan pembicara dan fokus dalam pembicaraan, sehingga topik yang dibicarakan terkesan serius untuk ditanggapi. Selanjutnya, hindari bahasa yang menggurui. Hindari bahasa yang menggurui, bersikap rendah hati agar pewawancara tidak merasa tersinggung.
Selanjutnya, lakukan verifikasi jika terjadi kekurangan. Lakukan verifikasi jika terjadi kekurangan. Ini diperlukan ketika suatu informasi yang salah dapat dibenarkan, sehingga tidak ada kesalahpahaman. Selanjutnya, tidak boleh memotong pembicaraan. Dalam hal ini merupakan sikap hormat terhadap lawan bicara ketika wawancara berlangsung. Selanjutnya, hindari tatapan yang menyelidik atau melotot atau telinga-celinguk. Nah, karena dalam situasi ini akan memberikan kesan yang tidak nyaman dan tidak dapat dipercaya oleh lawan pembicara. Selanjutnya, menghindari sikap rakus. Tidak meminta hal yang berlebih seperti jabatan atau gaji yang tinggi. Cukup menjawab sesuai dengan kemampuan yang dapat dijanjikan ataupun sesuai standar. Selanjutnya, sikap sabar. Menerima semua perbedaan pendapat ataupun bentuk perselisihan yang memang terjadi saat proses wawancara kerja berlangsung. Materi selanjutnya yaitu persiapan mental sebelum wawancara. Dalam hal ini, terdapat keberanian atau persuasi. Tunjukkan tekad atau semangat untuk menyelesaikan pekerjaan meskipun banyak halangan. Selanjutnya, mengedepankan nilai-nilai pribadi dan bersikap etis. Selalu meyakini setiap hal yang dilakukan, selalu menekankan pelayanan. Yang selanjutnya, berkomitmen. Menunjukkan diri memiliki dedikasi yang tinggi pada pekerjaan. Tunjukkan kalau Anda bertanggung jawab dan rela berkorban untuk orang lain ketika hal itu diperlukan. Selanjutnya, orientasi pada pekerjaan atau stamina. Tunjukkan kemampuan bisa bekerja cepat serta mampu menahan pekerjaan yang berat dan memakan waktu. Selanjutnya, interpersonal dan karisma. Tampilkan sisi ramah dalam diri sehingga akan tampak pribadi yang pandai bergaul dan mudah berbaur dengan lingkungan. Selanjutnya, sikap disiplin. Mampu memotivasi diri sendiri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan hingga selesai. Selanjutnya, sikap fokus. Selalu bisa menyusun prioritas dalam bekerja dan dapat mempertahankan arah yang jelas. Selanjutnya, berpikir dan beranalogi besar. Cenderung mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dan dapat melihat proses penyelesaiannya dengan secara jelas dan serta akurat. Nah, sekian penjelasan dari saya, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Sekian materi pembahasan yang disampaikan oleh rekan saya. Pada kesempatan ini, kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi ini, yaitu kebutuhan memiliki tenaga kerja dan sumber daya manusia yang siap kerja dan terampil di bidangnya merupakan idaman bagi semua perusahaan dan institusi. Dalam mencari sumber daya unggul dan berdaya saing tinggi, tahapan awal perekrutan tenaga kerja biasanya dimulai dengan seleksi. Seleksi yang umum dijalani di tahap awal dan adalah administrasi dan wawancara. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengetahui etika dalam melamar pekerjaan dan wawancara kerja untuk menunjukkan diri kita pantas dan layak bekerja dalam suatu perusahaan. Sekian video penjelasan materi mengenai etika melamar kerja dan wawancara kerja. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan pada penyampaian video presentasi kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.